Bersabda, siapa yang menggunakan parfum, tatayyab di sini artinya menggunakan wangi-wangian, niatnya bukan karena Allah SWT, maka nanti di hari kiamat akan datang dengan baunya seperti bau jifah, bangkai, antan min jifah, lebih bau daripada bangkai. Dan barang siapa yang pakai parfum karena Allah, susah. Sampai minyak wangi nih harus niatnya baik, bukan karena mau pamer, bukan karena mau seperti hidup mewah, bukan. Pakai minyak wangi, saya niat pakai minyak wangi karena Allah, sunnah, ya. Man taba rihu zada agluh, kata Imam Syafi'i, siapa yang harum baunya maka bertambah akalnya. Makanya kalau kita Haji Salim bagusnya ada dupa, ada gahru, ya bagus itu, ya. Tapi niatnya kan apa? Karena Allah. Siapa yang pakai parfum karena Allah, datang di hari kiamat lebih harum dari kasturi, lebih harum dari kasturi. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, akan datang di hari kiamat lebih bau daripada bangkai. Nauzubillahi min. Ini semua karena niat. Tadi yang membedakan kita mendapat pahala ataupun dosa, semuanya dikarenakan niat. Nah, sekarang hakikatnya niat sekarang. Bagaimana penjelasan hakikat niat? I'lam anna niyah wal irada wal qasd ibarat mutawaridah ala ma'nan wahid. Ya. Ketahuilah bahwasanya keinginan, niat, tujuan sebuah adalah ibarat-ibarat yang sama artinya. Ya. Yaitu apa? Wa huwa halun wa sifatul qalbi yaktanifuha iktiran ilmin wa amal. Yaitu sebuah keadaan dan sifat hati, ya, yang mengandung, ya, kaitan ilmu dan amal. Ya, jadi keadaan dan sifat hati yang mengandung kaitan ilmu dan amal itu namanya niat. Itu maksudnya iradah, ya, niat. Dalam bahasa dalam kitab Safinah itu definisinya apa? Qasdu syai' muqtaranan bi fi'lihi wa muhalluhal galab wa talaffuz biha sunnah. Maksud hati berbarengan dengan pekerjaan, itu namanya niat. Ya. Saya sering contohkan tuh. Saya besok mau ke Jakarta. Niat bukan? Bukan niat. Namanya azam, tekad, ya, azam. Tapi kalau saya bilang berpapasan ke jalan, di jalanan kita ketemu, mau kemana? Saya mau ke Jakarta, dia lagi menuju bandara. Nah, itu namanya niat. Jadi kalau masih minggu depan, apalagi bulan depan, itu namanya bukan niat. Baru azam, baru bertekad saja. Tapi kalau niat itu berbarengan dengan pekerjaan. Maka ketika sholat Allahu Akbar, dari alif Allah sampai Akbar kita niat. Sholli fadhil. Ya, kecuali puasa, itu nggak bisa berbarengan. Besok puasa, malamnya niat. Tapi yang lain harus dengan berbarengan, ya. Dan ini harus sesuai ilmu, sesuai dengan amal, ya. Al ilmu lahu kataqaddum syarat. Nah, dan ilmu bagi niat, ya, seperti muqaddimah, ya, dan syarat, ya. Wal amal yatba'uh, sedangkan amal adalah mengikuti. Jadi niat ini ilmunya harus ada niat, baru diikuti dengan amalan. Nah, itu amalan adalah yang mengikuti. Wa niyyah hiya ibaratan 'anil iradah al-mutawassit bainal ilmi as-sabiq wal 'amal lahiq. Dan niat adalah ibarat dari keinginan di antara ilmu yang terdahulu dan amal yang akan melanjutkannya. Ya, jadi niat itu antara ilmu dan amal, penengah dia.
Ya, jadi kalau kita mau, itu udah punya ilmunya nih, tinggal mau mengamalkan, tinggal pakai niat. Ya, niat pakai. Jadi deh, taruh ya. Fayamalu syai' fayanba'ith iradatu liya'mal ala wafil ilm. Maka dia mengetahui sesuatu, maka terbangkit keinginannya untuk beramal yang sesuai dengan ilmu. Nabi SAW bersabda, niatul mu'min khairun min amalihi wa niatul fasik syarrun min amalihi. Nabi SAW bersabda, niatnya seorang mukmin lebih baik dari amalannya, dan niatnya orang yang fasik, ya, fasik itu kebalikan daripada mukmin. Fasik, ya, banyak dosanya daripada kebaikannya, ya. Niatnya orang fasik lebih buruk dari amalannya. Kalau niatnya orang mukmin lebih bagus daripada amalannya, sedangkan niatnya orang fasik lebih buruk daripada amalannya. Ya. Fa in qubila al-amal bila niyah wa niyah bila amal. Dan jika dibandingkan amal tanpa niat dan niat tanpa amal, maka tidak diragukan bahwasanya niat tanpa amal lebih bagus daripada amal tanpa niat. Saya sudah jelasin tadi, ya. Wa in wazana al-amal alladhi taqaddam alaihi niyah bitilka niyah as-sabiqah fa niyah aidan khair. Dan jika ditimbang sebuah amalan yang didahului oleh niat, maka dengan niat itu yang terdahulu, maka niat itu juga bagus, ya. Li'anna hiya al-iradah al-mub'ithah min asl ilm. Karena niat itu adalah sebuah keinginan yang membangkitkan daripada sumber ilmu. Wa hiya aqrab ila al-qalb, maka dia lebih dekat daripada hati, ya. Fa ala kulli halin niatul mu'min khairun min amalih, ya, maka ala kulli hal, maka niatnya seorang mukmin lebih bagus daripada amalannya, ya, seperti yang diucapkan dalam hadis Rasulullah SAW. Amal amal fa hiya munqasimah ila al-ma'asi wa ta'at wal mubahat. Nah, sekarang amalan. Amal itu, amal jamak dari kata amal, terbagi kepada 3. Ma'asi, kemaksiatan, ketaatan, dan mubahat. Ma'asi jelas dosa. Taat jelas dapat pahala. Yang ketiga mubah, perkara yang boleh-boleh saja, ya, mubahat, perkara-perkara mubah. Fama kana fi nafsi ma'siyah la yasiru bin ibadah. Adapun yang dalam dirinya ada kemaksiatan, maka tidak bisa menjadi ibadah dengan niat. Oh, ana mabok nih, contohnya mabok. Mabok, ngapain mabok? Ana supaya bisa bergaul sama orang-orang preman, nanti ana mau mengajak mereka menuju kebaikan. Nggak bisa. Walaupun ente niatnya untuk kebaikan, tapi karena itu maksiat, nggak bisa dijadikan ibadah. Kenapa maksiat? Ada tuh yang judulnya, nih saya pacaran Islami. Nggak ada pacaran Islami, pacaran haram tetap, ya nggak. Nah, jadi tetap yang haram-haram itu nggak bisa dijadikan ibadah, walaupun dengan niat apapun, ya nggak bisa, karena udah tempatnya udah salah, maksiat. Yang kedua taat, fala budda fiha minan niyah. Yang kedua taat, ya, ketaatan kita, salat, zakat, puasa, naik haji, semua yang baik bagus, sedekah, bantu orang, hadiah, senyum, semua, ya. Itu bagaimana? Itu harus pakai niat. Hatta senyum, ya, dapat pahala baru, ya. Yang namanya taat, kebaikan, ya. Maka tidak menjadi taat kecuali dengan niat. Suma bidawamin niyah, kemudian terus menerus kita niat baik. Wa husnul niyah fi darajat ta'ah. Dan bagusnya niat melipat gandakan derajat taat. Jadi derajatnya taat itu akan berlipat ganda dengan bagusnya niat kita, ya. Wa rubba fa'ala huwa fa'alun wahid min haitsul adad wa yumkin an yasir bi sabab husn niyah ibadat.
Kemungkinan satu pekerjaan yang dia lakukan dari segi jumlah, dia cuma melakukan satu hal, satu buah pekerjaan itu, maka menjadi ibadah yang banyak. Kenapa itu? Karena niat. Ya, seperti tadi saya bilang, kemutakin mau sholat, mau i'tikaf, menuntut ilmu, mau menghidupkan itu dengan niat tadi, satu amalan tapi menjadi berlipat ganda dikarenakan bagusnya niat. Ya. Wa yumkin an yasma kama law jalasa fil masjid fa nawa ziyaratullah subhanahu wa ta'ala. Oh, apalagi ini. Ini yang disunnahkan ya. Seperti seorang duduk di masjid, maka dia niat menziarahi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama seperti dalam sebuah hadis, kama warada fil khabar, inna man qa'ada fil masjid faqad zara Allah taala wa haqqu 'alal mazur ay yukrimuz zair. Sesungguhnya siapa yang duduk di masjid, maka dia telah menziarahi Allah. Kita lagi bertamu sama Allah. Apa hadis lanjutannya? Dan haknya atas orang yang menziarahi, ya, maka haknya atas orang yang diziarahi, atas Allah, atas zat Allah yang diziarahi, hendaknya memuliakan yang berkunjung, yang menziarahi. Karena kita niatnya mau berkunjung, mau bertamu, maka sahibul bait harus menghormati tamu. Kita bertamu sama Allah, Allah akan memuliakan kita. Ayo, pernah nggak niat ke masjid ziarah Allah? Ada niat? Nah, mulai hari ini niat. Ya, setiap mau berangkat ke masjid, saya niat mau menziarahi Allah. Terutama hari Jumat tuh. Kenapa? Hari Jumat adalah hajjul fuqara, hajinya orang miskin. Jadi kita mau dapat pahala haji nggak? Mau, harus niat. Saya niat berangkat ke masjid, mau sholat Jumat, mau dapat pahala ibadah hajinya orang fakir. Mau merayakan hari Id, hari rayanya orang miskin, baru dapat pahala. Kalau nggak niat nggak dapat. Ya. Nah, dan saya mau menziarahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ya, niat tadi tambah mau berjamaah, mau ta'lim, mau. Wa nawal intizar salat, dan menunggu ketika kita menanti salat. Ya. Dari maghrib sampai isya kita nanti. Apa? Al-intizar salat wal muntazir salat fi shalah. Orang yang menanti dalam salat, menanti untuk salat itu sama dalam salat. Pahalanya ditulis seperti kita salat. Al-intizar salah minas salah. Menunggu untuk salat berjamaah maksudnya sama dalam salat, mendapatkan pahala seperti salat. Ya, maghrib sampai isya, zuhur sampai asar, asar sampai maghrib. Nah, itu kita niatin. Kalau kita i'tikaf sekalian niat menunggu berjamaah salat. Itu ditulis seperti salat. Penantian kita itu detik, menit, jam ditulis oleh Allah sebagai pahala pahala apa? Pahala salat. Ya. Begitu juga i'tikaf. Apalagi kalau i'tikaf ini nazarkan. Saya nazar i'tikaf di Masjid Mutakin contohnya. Saya nazar i'tikaf di Masjid Mutakin. Sudah masuk Masjid Mutakin, saya niat i'tikaf, saya niat membayar nazar saya. I'tikaf itu niatnya bukan, pahalanya bukan sunnah lagi, tapi pahala wajib. Karena nazar itu apa nazar? Mewajibkan sesuatu yang asalnya sunnah. Asalnya pahalanya 1, jadi pahalanya 70. Karena sunnah dengan wajib itu perbandingannya 1:70. 1 wajib sama dengan 70 sunnah. Nah, kalau kita niat tadi, saya bernazar untuk i'tikaf di Masjid Mutakin. Masuk Masjid Mutakin, nawaitul al-manzul ilayya. Saya niat i'tikaf yang telah saya nazarkan tadi. Itu mendapatkan pahala wajib, ya. Wa nawal i'tikaf fil masjid wa nawa kaful jawari al ma'asi. Kemudian kita di masjid apa? Ini selain niat i'tikaf, niat menjaga anggota tubuh daripada maksiat. Ini akhir zaman sekarang ya. Mau maksiat juga bisa di masjid. Ini ada handphone, ada macam-macam. Cuman kita kalau bisa masuk masjid udah stop dah, ya. Nah, itu.
wa tahassun bil masjid, dan membentengi diri dengan masjid, ya, wa nawal istima' ila zikrillah, dan niat mendengarkan kepada zikrullah, wa tilawatul Quran, fa kullu khairat taraddaf wa taksib bin niyah, dan semua pahala tadi menjadi timbul, didapatkan berkali lipat ganda dikarenakan